Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan bahwa kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah peringatan Roh Kudus, Roh Penghibur, dan juga sekaligus untuk memperingati unduh-unduh. Semua oleh karena kebaikan Tuhan yang selalu dinyatakan untuk kita semua. Mari kita ungkapkan syukur kita, mengawali ibadah kita dengan pujian. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita bernyanyi, Allah baik, langit dan bumi pujilah Allah baik. Orang berdosa bangunlah, beri hatimu pada Allah, bernyanyi bersama kami. Allah baik, Allah baik, Allah baik, bernyanyi bersama kami. Allah baik. Ceritakan ke seluruh dunia, Allah baik. Ceritakan ke seluruh dunia, Allah baik. Kita telah diselamatkannya, Allah baik. Dosa kita telah ditebus oleh darah Sang Penebus. Sekarang kita naikkan syukur, Allah baik, Allah baik, Allah baik, bernyanyi bersama kami. Allah baik. Betapa kita bersyukur Allah baik. Betapa kita bersyukur Allah baik. Janjinya membahagiakan, Allah baik. Dia terang dan perisaiku, harapan dan kekuatanku. Dia selalu sertaku, Allah baik, Allah baik, Allah baik, bernyanyi bersama kami. Allah baik. Saya mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Ibadah raya Minggu dan perayaan Roh Penghibur serta unduh-unduh di dalam keluarga ini. Marilah kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang di dalam diri Tuhan Yesus telah menaklukkan maut untuk menyelamatkan kita. Turunlah atas kita sekalian kasih, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri.
Nats pembimbing ibadah pagi ini dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13b, demikian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh nyata janjinya. Kita tidak pernah dibiarkan, ditinggalkan sendirian. Roh penghibur yang menjadi perlindungan kita, yang menjadi sandaran kita. Tempat kita bergantung diberikannya kepada kita semua. Mari kita mengangkat pujian, bersandar padanya yang kekal. Betapa senang dan bahagia bersandar padanya yang kekal. Berkat yang besar diberi olehnya, bersandar padanya yang kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Betapa indah beserta Bapa. Betapa indah beserta Bapa, bersandar padanya yang kekal. Hatiku kini bersukacita, bersandar padanya yang kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Hilanglah cemas, hilanglah takut, bersandar padanya. Hilanglah cemas, hilanglah takut, bersandar padanya yang kekal. Hatiku aman, Tuhan memimpin, bersandar padanya yang kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-51 ayat 7, ayat 12 sampai dengan 15. Demikian. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia. Dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau maka engkau takut terhadap manusia
yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya apabila ia bersiap-siap memusnahkan. Di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Amin. Roh Kudus Sang Penghibur itu telah datang untuk umat sekalian. Malam gelap, ratap tangis, duka cita telah diganti terang dan sukacita. Mari kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan pujian Penghibur telah datang. Berkeluh kesah dan
Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya untuk kita masuk di dalam pemberitaan sabda firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena di tengah-tengah peribadahan kami, Tuhan kembali hendak menyapa kami melalui pemberitaan sabda firman Tuhan. Kami mau menyerahkan sepenuhnya waktu ini hanya dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Roh Kudus beserta dengan kami semua, baik hamba yang akan memberitakannya maupun seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya. Sehingga kami semua diberkati melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca firman Tuhan yang akan menjadi nats pemberitaan sabda firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 26. Tetapi nanti di tengah-tengah kita juga akan membaca beberapa bagian firman Tuhan untuk memperlengkapi khotbah pada pagi hari ini. Kita akan baca Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 26. Demikian bunyinya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan umat beriman, kehadiran Roh Kudus, yaitu pribadi Tuhan di dalam bentuk roh, yang di dalam bahasa Yunani disebut dengan pneuma, itu mempunyai peran yang sangat penting. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia berjanji akan memberi Roh Kudus untuk menyertai para murid selama-lamanya. Sebagaimana nats firman Tuhan kita pagi ini, Yohanes pasal 14 ayat 26 yang sudah kita baca tadi. Itu adalah bagian dari perikop yang diberi judul Yesus menjanjikan penghibur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sangat memahami bahwa para murid itu akan menghadapi situasi yang sangat menantang. Baik dari segi iman, karena kita tahu bahwa iman mereka saat itu belum kokoh. Baik itu tantangan pengaruh dunia Helenis, dunia Yunani dengan kebangkitan ilmu pengetahuan dan filsafat yang membingungkan. Juga tantangan karena pertentangan politik saat itu dan penindasan, bahkan penganiayaan hebat. Dan juga terseraknya umat ke segala penjuru Asia kecil dan lain sebagainya. Nah, di dalam situasi yang demikian, yang penuh dengan tantangan, maka pasca kebangkitan Tuhan Yesus ke sorga, para murid jelas akan membutuhkan kehadiran Roh Kudus, membutuhkan penghibur yang akan menghiburkan mereka. Terlebih dengan perkembangan umat yang sedemikian pesat di abad pertama pada saat itu, baik dari segi jumlah orang percaya maupun dari persebarannya di Asia kecil, bahkan sampai Roma, sampai Italia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebegitu pentingnya kehadiran Roh Kudus, Roh penghibur itu dalam kehidupan para murid. Lalu pertanyaannya adalah, apa sih peran Roh Kudus sebagai Roh penghibur itu? Kita akan melihat Bapak Ibu, apa peran Roh Kudus sebagai Roh penghibur itu. Yang pertama, peran Roh Kudus sebagai Roh penghibur itu adalah sebagaimana yang sudah kita baca tadi, untuk mengajar dan mengingatkan semua yang telah dikatakan Tuhan Yesus.
Semua yang dikatakan Tuhan Yesus yaitu firman Tuhan. Mengapa ini penting Bapak Ibu? Karena banyaknya tekanan dan penderitaan itu seringkali membuat iman jemaat, iman umat menjadi goyah. Lalu kehilangan pegangan. Lalu mereka lupa akan firman Tuhan dan bahkan hilang pengharapan. Terlebih pada masa itu abad 1, abad pertama sampai abad keempat, yang penuh dengan aniaya yang luar biasa untuk umat Tuhan. Umat Tuhan perlu diingatkan akan firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah untuk memberi energi penghiburan yang dapat diteruskan kepada jemaat lain yang juga dalam masa penderitaan. Saya mengajak kita untuk membaca 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jelas Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam suratnya Paulus menjelaskan bagaimana energi penghiburan dari Tuhan itu akan bekerja dalam hidupnya, sehingga Paulus pun mampu untuk menghiburkan orang-orang lain, mampu menghiburkan jemaat-jemaat lain yang pada saat itu juga di dalam penderitaan. Jadi roh penghibur Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan adalah energi yang mengempower secara terus-menerus dan mengalir tak terbatasi ruang, waktu, dan keadaan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peran Roh Kudus, roh penghibur, adalah memberi kekuatan pada jemaat di dalam bekerja dan dalam perkataan yang baik. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan. Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang di dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara dikasihi oleh Tuhan, bekerja di sini dalam teks ini dapat dibaca sebagai melayani, dan perkataan yang baik itu maksudnya adalah bersaksi. Jadi firman Tuhan ini hendak mengatakan kepada kita bahwa Roh Kudus, bahwa Roh penghibur itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melayani dan untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Paulus sangat menyadari bahwa di dalam pelayanan itu ada banyak kesukaran dan tantangan yang bisa membuat semangat menurun, yang bisa membuat menjadi suam-suam, bahkan kehilangan visi, kehilangan arah tujuan, ataupun digodai dan dinodai oleh ambisi pribadi dan lain sebagainya. Karena itu sangat membutuhkan roh penghibur sebagai sumber kekuatan supaya mempunyai komitmen dalam berkarya dan bersaksi. Nah, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 peran roh penghibur itu adalah, yang pertama mengajar firman Tuhan. Lalu yang kedua mengempower energi penghiburan. Dan yang ketiga menguatkan umat untuk melayani dan bersaksi. Terutama dalam situasi yang sukar, dalam situasi yang penuh tantangan, kehadiran roh penghibur sangat dan selalu relevan, selalu dibutuhkan umat. Lalu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan,
Bagaimana roh penghibur di masa kini? Apakah roh penghibur itu hanya dirasakan kehadirannya di masa lalu? Apakah era roh penghibur itu telah berlalu? Jelas tidak, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab roh penghibur adalah roh Allah sendiri. Maka keberadaannya tidak terbatasi ruang dan waktu. Ia bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Yohanes pasal 14 ayat 16 dikatakan, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini kabar baik buat kita semua. Ini kabar yang menguatkan, kabar yang meneguhkan iman kita semua. Sekalipun yang nampak di hadapan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah penderitaan semata-mata. Sekalipun yang nampak di hadapan kita itu adalah kesukaran yang semakin kompleks. Sekalipun yang ada di hadapan kita adalah ketidakpastian. Entah karena pandemi COVID-19, entah karena kita tidak tahu kapan PSBB itu akan berakhir, entah justru karena new normal di depan mata kita dan kita masih gamang, kita masih takut, kita serba ragu untuk mengambil sikap yang seperti apa. Entah karena banyak kabar yang membingungkan, kita dibawa kepada ketegangan dilema antara PSBB di satu sisi dan penderitaan ekonomi. Dilema antara kepentingan kesehatan dan kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Antara mempercayai pemerintah di satu sisi dan di sisi yang lain meragukannya. Dilema membedakan mana yang analisa, yang akurat, dan mana yang paranoia membabi buta. Seolah-olah kita berada di rimba kegamangan tiada akhir. Nah, disitulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nyata sangat peran roh penghibur itu betul-betul kita butuhkan. Kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 20b, di sana dikatakan, kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Roh penghibur jelas menurut firman Tuhan diberikan pada kita semua. Dia ada di dalam hati kita, dia ada dalam pikiran kita, dia ada dalam hidup kita. Dia melangkah bersama-sama dengan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk lebih peka menyadari kehadirannya dalam hidup kita. Mari kita meluangkan waktu bersamanya dan banyak melakukan perenungan firman Tuhan. Banyak berhening dalam doa. Bukankah dalam masa PSBB, dalam stay home, sesungguhnya itu memberikan kepada kita banyak waktu yang berkualitas untuk berkontemplasi, melakukan inner talk, berbincang secara batin kita dengan roh penghibur yang ada di dalam diri kita tentang apa saja. Bisa tentang pandemi, bisa tentang kesulitan ekonomi, tentang pengambilan keputusan pribadi, tentang kecemasan masa depan, tentang hubungan-hubungan yang gagal, tentang apapun juga yang membuat kita takut saat ini. Dalam keheningan inner talk itulah roh penghibur akan mengajar kita dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Roh penghibur akan mengempower kita sehingga kita dapat bangkit dan bahkan kita bisa menghibur orang lain. Dan memperkuat kita semua dalam karya pelayanan dan kesaksian. Sehingga kita tidak terjebak dan jatuh pada masa yang sukar ini. Tetapi justru di dalam kesukaran kita bangkit Bapak Ibu. Kita semakin teguh dalam iman dan karya. Penderitaan tidak boleh menaklukkan kita. Tetapi bersama dengan roh penghibur, penderitaan itu justru akan menguatkan kita. Akan membentuk kepribadian kita, menumbuhkan iman kita. Bersama roh penghibur Bapak Ibu, kita akan diubahkan menjadi pribadi yang baru. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa.
Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena di dalam peribadahan ini Tuhan kembali menyapa kami dengan firman Tuhan yang sungguh menguatkan kami, yang mengajarkan kepada kami untuk bagaimana kami menyikapi masa-masa sulit ini dengan mempercayakan hidup kami dalam tuntunan Roh Penghibur yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Tolong kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh meyakini akan penyertaan Roh Penghibur dalam hidup kami. Kami juga sungguh bersyukur karena saat ini kami juga diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kami kepada Tuhan. Baik itu persembahan syukur kami, persepuluhan kami, dan juga persembahan unduh-unduh dalam rangka memperingati Roh Penghibur di tengah-tengah hidup kami. Bapa, kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskannya sehingga dapat dipakai untuk alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa semua berkat datangnya dari Tuhan. Kalau kami boleh memberikan persembahan ini bukan karena kekuatan kami, bukan semata-mata kami mempunyai, tetapi kami menyadari ini semua datangnya dari Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan cuma jemaat yang mula-mula, tetapi kita semua, jemaat Tuhan di masa kini, juga merindukan kehadiran Roh Kudus sebagai Roh Penghibur untuk menuntun kita menapaki hari-hari di depan. Mari kita memohon, mengundang kehadirannya. Mari kita pujikan, turunlah Roh Kudus seperti dulu dengan memberikan, menyampaikan persembahan. Persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan unduh-unduh. Turunlah seperti dulu. Berikan kami roh yang melepaskan kuasa iblis. Berikan kami roh yang melepaskan dari belenggu kuasa iblis, agar hidup kami persembahkan kepadamu, ya Tuhanku. Pakailah kami jadi alat-Mu, bawa jiwa yang masih tersesat. Berikan kami kuat dan kuasa-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita. Kita mau datang kepada Tuhan membawa doa-doa kita. Mari kita berdoa. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, seraya menengadakan hati, roh, dan jiwa kami. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami membawa doa kami, doa bagi seluruh jemaat kami, jemaat GKMI Pati, yang saat ini bergumul dalam hidup oleh karena situasi pandemi,
dan juga oleh karena kesukaran-kesukaran hidup yang dialami. Bapa, kami datang kepadamu, memohon belas kasih-Mu, kiranya kepada seluruh jemaat kami diberikan kekuatan iman untuk dapat menghadapinya. Tuhan menolong, selalu mendukung, selalu menopang jemaat Tuhan, sehingga tidak terpuruk dalam situasi apapun, tetapi mereka tetap bangkit bersama-sama dengan Engkau. Karena Engkau akan memberikan jalan keluar yang berkemenangan kepada umat-Mu. Kami berdoa, berkati kehidupan dan penghidupan mereka, pekerjaan, usaha, apapun yang dilakukan untuk bertahan hidup, Tuhan yang akan menyertai dan mencurahkan berkat. Kami bahkan berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, yang juga mengalami persoalan sehubungan dengan pendidikan oleh karena situasi pandemi. Biarlah kepada anak-anak kami, Tuhan tetap taruh di dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, hikmat, kepandaian dan kecerdasan. Sehingga nanti ketika situasi memungkinkan, mereka kembali ke tengah-tengah sekolah mereka, mereka siap untuk menjalaninya. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk jemaat-jemaat kami yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan melawat mereka. Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga yang sakit dipulihkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakit penyakit mereka, kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa akan menyertai dan memberkati mereka. Perjalanan hidup mereka ke depan, Tuhan dampingi, Tuhan sertai. Tuhan akan curahkan kasih, rahmat dan berkat dalam hidup mereka. Kami juga pada saat ini berdoa Tuhan untuk pandemi virus corona COVID-19 ini. Kami memohon Tuhan agar dapat segera diatasi Tuhan. Kami mendoakan untuk segala upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi segala bentuk upaya, sehingga itu semua tidak menjadi sia-sia, tetapi dapat mengatasi pandemi ini. Kami mendoakan untuk seluruh masyarakat di Indonesia ini, agar mereka Tuhan memiliki kerendahan hati untuk patuh, untuk mentaati setiap kebijakan-kebijakan yang menyangkut penanganan virus corona COVID-19 ini. Sehingga dengan bantuan seluruh masyarakat, maka virus corona ini dapat segera diatasi. Kami mendoakan untuk gereja kami, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Seluruh komponen yang ada, Tuhan satukan hati kami, baik itu seluruh jemaat Tuhan, seluruh aktivis gereja kami, seluruh pengurus komisi, majelis jemaat, hamba-hamba Tuhan. Tuhan, tolong agar gereja kami ini sungguh-sungguh dapat menjadi gereja yang mempermuliakan nama Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Kami mohon Engkau mendengarkan. Kabulkanlah doa kami Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menyatakan yang terbaik bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita kembali mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini arahkan dan tengadahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Kristus Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus, Roh penghibur, menjaga dan menyertai kita dari segala bencana, penyakit, dan mara bahaya. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Dipersilahkan duduk. Saat teduh untuk kita semua. Selamat menikmati hari Minggu bersama dengan keluarga. Stay home, stay safe, and stay healthy. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Tuhan memberkati.